بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ولقد قال الله عز وجل في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Perbanyaklah oleh antum di dunia ini mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal terbaik yang akan kita dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah berpuasa, jemaah. Ini bekal terbaik yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbekalan harus yang terbaik, harus seoptimal mungkin. Kita akan melakukan perjalanan yang sangat luar biasa jauhnya. Bukan hanya ke Bogor, bukan hanya ke Bali, namun ini perjalanan yang tanpa akhir, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosanya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk orang-orang itu, jemaah. Amin ya rabbal alamin. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi utaqa'u minan nar. Hadisnya ada di syashah ya, di layar. Inna lillahi utaqa'u minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala utaqa'u minan nar. Ada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Azza wa Jal, yang orang-orang ini sebelumnya ditulis oleh Allah di catatan para malaikat Allah penghuni neraka. Utaqa'u minan nar. Namun di bulan Ramadan ada orang-orang yang stempel nerakanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika fi Ramadan. Dan Allah lakukan ini hanya di bulan Ramadan, jemaah. Dan Allah bebaskan orang-orang ini hanya di bulan yang kita ada di dalamnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Surat 10 ayat 58. Sesungguhnya Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa agungnya yang Allah berikan ke tidak semua makhluknya. Falyafrah, maka bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un. Demi Allah, sesungguhnya kesempatan kita beribadah di bulan Ramadan ini jauh lebih mulia, lebih besar di hadapan Allah mimma yajma'un, dari harta dunia yang kita kumpulkan. Ini jemaah. Namun kita kadang menjadikan Ramadan seperti hari biasa. Jangan, jemaah.
Jadi ada orang-orang yang akan dimerdekakan dari api nerakanya Allah Azza wa Jal. Di materi sebelumnya sudah kita sebutkan 5 amalan jangan kita lewatkan. Siyam, yang pertama puasa di Ramadannya. Qiyam, di malam harinya kita qiyamul lail dengan tarawih. Tilawatul Quran, kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, itikaf, yaitu 10 terakhir kita itikaf. Wassadaqah, dan yang kelima, perbanyak sedekah di bulan Ramadan jamaah. Dengan 5 amalan ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam raqqa al-mimbar. Dalam kitab Adabul Mufrad lil Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam naik mimbar. Dan mimbarnya Nabi itu 3 tingkatan jemaah. 3 tingkatan. Adapun mimbar sekarang yang di Madinah, di Masjid Nabawi, itu bukan mimbar Nabi. Itu mimbar Turki Utsmani yang dibangun ya. Jadi mimbarnya Nabi itu ada 3 tingkatan. Maka naik mimbar pertama Nabi SAW mengucapkan amin. Naik yang kedua amin. Naik yang ketiga amin. Ngucapin amin 3 kali. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah khutbah selesai, Abu Hurairah penasaran. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, ta'amanta 3 marrat." Ya Rasulullah, ana mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amin yang pertama jemaah. Jibril alaihi salatu wasallam membisiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin yang diucapkan Nabi SAW yang pertama ketika Jibril berbisik, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan hatta salakha wa lam yughfar lahu. Allah aminkan yang pertama. Apa yang dikatakan Jibril alaihi salatu wassalam? Man dakhala alaihi Ramadan, seseorang yang diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan walaupun sehari, walaupun sesaat, hatang salakhoh, bahkan ada yang sampai selesai Ramadan, walam yughfar lahu, namun tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyia-nyiakan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, raghima anfu rajul, sungguh celaka orang ini. Dia diberikan kesempatan bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat, tapi tidak beribadah optimal. Seolah-olah Ramadan dan selain Ramadan biasa saja, nggak ada perbedaan. Falam yughfar lahu, orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril. Maka Rasulullah SAW bersabda, amin, benar, celaka. Semoga Allah mengijabah. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyia-nyiakan setiap detik menitnya Ramadan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kita didoakan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, raghima anfu rajul, sungguh celaka, sungguh rugi orang ini. Ya Pak, pergunakan setiap menitnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan suratul Mu'minun, surat 23 ayat 99, ayat 100. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, berikan aku kesempatan kembali ke dunia, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Pasti orang yang mati pengen dibangkitkan di bulan Ramadan. Pasti kalau orang-orang yang meninggal miliaran orang di dalam tanah itu, kalau pengen dibangkitkan satu hari saja, pengen dibangkitkannya di bulan apa Pak? Di bulan Ramadan. Karena spesialnya Ramadan. Karena kita nggak paham tentang Ramadan, nggak ngerti ilmu Ramadan, kadang menjadikan Ramadan sama seperti bulan yang lain. Setiap nafas kita jangan kita sia-siakan jemaah. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atau antum baca Quran, kita sibukkan dengan membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amin yang kedua wahai Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah?
Maka Rasulullah SAW bersabda, raghima anfu rajul adraka abawaihi au ihdahuma walam yudkhilhul jannah. Sungguh celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, atau salah satunya walam yudkhilhu jannah, namun tidak menyebabkan anak tersebut masuk surga. Maka Rasul bersabda, amin, semoga Allah mengijabah doa Jibril. Ini jawaban Rasulullah. Artinya sungguh binasa lagi, yaitu kita, Pak, yang masih punya orang tua, kita sia-siakan mereka. Bahkan Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ketahuilah, orang tua, ayah, ibu, awsati abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah. Artinya apa jemaah? Pintu surga yang paling mudah untuk kita dapatkan itu yang paling ada di depan kita, yaitu ayah ibu kita. Ada 8 pintu surga, ada pintu royan untuk orang berpuasa, ada pintu taubah, ada pintu shalah, ada pintu sedekah. 8 pintu. Namun pintu yang paling mudah, yang paling tengah, yang ada di depan kita, yaitu orang tua kita, jemaah. Ayah bunda kita, jemaah. Ya, terutama di Ramadan. Gaji sudah turun, betul? Jangan antum transfer istri saja, jemaah. Ummuka, ibumu dulu. Thumma abak, kemudian ayah. Ini jemaah. Ibu kita di bulan Ramadan nungguin antum. Ya, jangan kita sia-siakan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengucapkan amin. Man dzukira ismi alayya wa lam yusalli alayhi, raghima anfu rajul, sungguh celaka seseorang yang disebutkan namaku, nama Nabi SAW, falam yusalla alayhi, namun orang ini tidak mengucapkan salawat kepadaku, didoakan oleh Nabi SAW juga dengan kecelakaan atau kebinasaan. Yang pertama, orang yang mendapati Ramadan namun tidak menggunakan Ramadan dengan seoptimal mungkin. Yang kedua, orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup namun tidak menyebabkan orang ini mendapatkan jaminan surga. Ini juga didoakan kecelakaan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia diam, gak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka didoakan oleh Nabi SAW 3 orang ini dengan apa? Raghima anfu rajul, sungguh celaka, sungguh binasa, jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Ramadan jamaah adalah penghapus dosa tahunan. Ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salawatul khamsi, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat satu ke Jumat yang lainnya, wa ramadhanun ila Ramadan, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun bainahunna, sebagai penghapus dosa di antara semuanya tadi. Jadi ibadah itu untuk kebaikan kita, Pak. Salat 5 waktu, Nabi SAW menggambarkan salat 5 waktu itu sebagaimana mithla ahadikum, salah seorang antum, fi kulli bab, di pintu rumahnya, yajri nahran, ada sungai, yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat, yang dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Itu perumpamaan salat. Maka Rasul bersabda kepada sahabat, hal yabqa dar'un fi badani, wahai sahabat, orang yang mandi setiap hari 5 kali, yang sungainya ada di depan rumahnya, apakah masih ada kotoran pada badannya? Maka sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Fadzalika mithlu salawatil khamsi, itu contoh dari salat 5 waktu, Pak. Di salat itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita, kebaikan kita. Jadi semangat salat. Bukan hanya Ramadan saja, di luar Ramadan semangat makmurkan masjid-masjid jamaah. Yang kedua, al-jumu'atu ilal jum'ati,
Ini ampunan Allah per pekan. Kafaratun lima bainahunna. Menjadi pengkafarat dosa. Makanya kalau hari Jumat jangan telat. Apalagi na'udzubillah. Jadi batas terakhir malaikat mencatat amalan seorang mukmin di hari Jumat itu ketika apa? Idza sa'idal imamul mimbar. Kalau imam sudah naik mimbar ngucapin assalamualaikum, malaikat yang ada di pintu-pintu masjid yastami'una dzikr. Dalam hadis Bukhari Muslim, para malaikat pun menutup semua catatan amal. Yastami'una dzikr. Malaikat pun mendengarkan khutbah. Jadi kalau ada yang datang di hari Jumat, imam sudah menjadi khatib dan mengucapin salam, dia tidak mendapatkan ampunan Jumat ke Jumat yang lain. Jangan telat jemaah. Ini pekanan. Ampunan Allah yang tahunan yaitu Ramadan. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Dan Ramadan satu ke Ramadan yang lain penghapus dosa, Pak. Rasul melanjutkan malam taghsyu al-kabair. Selama orang ini tidak melakukan dosa. Ramadan jangan berbuat dosa, Pak. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan kamathalil ibrik, sebagaimana apa tuh? Tempat air. Seseorang mengisi air di tempat air tersebut tapi berlubang. Hal yabqa ma'un min dzalik? Adakah air yang tersisa dari tempat tersebut? Seseorang yang bermaksiat di bulan Ramadan seperti seseorang mengisi air di bejana yang bejananya itu berlubang. Pertanyaannya, apakah ada air yang tersisa dari lubangnya, dari tempat tersebut? Tidak ada. Maka jangan kita sia-siakan. Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wa syurbi. Puasa itu bukan nahan makan dan minum saja. Kalau nahan dan minum itu puasanya orang awam, makan nggak minum. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari seperti anak-anak, nggak makan nggak minum. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Dalam riwayat Tirmidzi bahwasannya puasa itu minal lagwi, engkau menjaga dirimu minal lagwi dari perbuatan sia-sia. Berapa jam antum baca Quran, berapa jam antum baca YouTube, nonton YouTube. Berapa jam antum tidur, berapa jam antum qiyamul lail. Padahal ciri-ciri Ramadan itu di surah Az-Zariyat ya, ayat 17-18, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Para sahabat itu ketika di malam-malam Ramadan, qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam harinya atau siang harinya qalil, sedikit, ma yahja'un, menaruh apa? Perutnya. Artinya apa? Tidur. Mohon maaf nih, karena masyarakat kita ada hadis naumus shaimi ibadatun. Betul, ada yang pernah dengar tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Makanya bangun tidur lagi, nunggu maghrib tidur lagi, habis sahur tidur lagi, terus tidur. Ya Rob, mohon maaf ini ya. Hadis ini para ulama menyebutkan hadis ini maudhu', artinya palsu. Tapi sudah menyebar di masyarakat, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Wah, ini tidur terus. Ya Rob. Berlawanan dengan ayat Az-Zariyat ayat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang saleh itu di bulan Ramadan sedikit tidur. Sedikit tidur, Pak. Bukan bentar-bentar tidur. Ramadan bentar tidur. Memang ibadah mau selain Ramadan ataupun di bulan Ramadan ibadah tidur. Kalau ini tidurnya memang niat untuk beribadah. Kalau ini kan ya tidurnya niatnya untuk ibadah. Saya ulangi, niat tidur untuk ibadah setelah tidur, bukan niat tidurnya untuk ibadahnya. Tidurnya wasilah untuk ibadah.
bukan tidurnya sebagai ibadah. Akhirnya tidur terus sampai mukanya kayak bantal deh, kotak. Kemana-mana bawa guling sama bantal. Depan TV tidur lagi, di sofa tidur lagi, di kamar tidur lagi, di masjid pun tidur lagi, gitu ya. Ini ya jamaah, Ramadan itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit meletakkan lambungnya. Dan di malam harinya wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di malam hari mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di malam Ramadan ini jemaah, dan di selain Ramadan, nah Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Allah ta'ala memanggil kita di sepertiga malam. Is'aluni, mintalah kepadaku, u'tikum, Allah beri. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampun kepadaku. Ini Allah yang memanggil kita, Pak. Aghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni antum. Jadi di malam harinya pun para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Nabi alaihi salatu wassalam, ini mujahadah. Oleh sebab itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwasanya innalil mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang beriman, fi Ramadan jihadan, di bulan Ramadan itu ada 2 jihad, Pak. Hari Ramadan itu bulannya kita berjuang memaksimalkan amal-amal soleh. Memaksimalkan apa? Amal-amal soleh kita. Jihadun fin nahar. Yang pertama jihad di siang hari bisyam, dengan orang ini berpuasa. Wa jihadun fil laili bil qiyam, dan di malam harinya qiyamul lail jemaah. Dan beliau mengatakan man yajma' bainahuma, barang siapa seseorang yang jihad di siang harinya dan jihad di malam harinya, kemudian dia sabar. Beliau membaca surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan tanpa batas berupa pahala. Kalau siang harinya benar-benar puasa, disibukkan dengan amal-amal saleh. Di malam harinya qiyamul lail, dan disibukkan dengan amal-amal saleh. Dan wabil ashari hum yastaghfirun. Jangan lupa ketika kita sahur itu dibarengin dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik istighfar ya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terutama dibaca di pagi dan sore dan juga di malam hari. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yadkhulu ahadan al-jannata bi'amalihi, bahwasannya la yadkhulu, tidak akan masuk al-jannata, surga, ahadun, salah satu di antara kita semuanya, al-jannata, masuk surga bi'amalihi, karena hanya amalnya. Kita tidak bisa kalau ngandelin amal, Pak. Dosa kita terlalu banyak dibanding amal kita, maksud hadis ini. Bukan terus seseorang nggak masuk surga, seseorang masuk surga bukan amalnya karena rahmat Allah, akhirnya nggak beramal. Bukan. Dengan beramal inilah kita mencari agar Allah sayang ke kita, Pak. Mohon maaf nih, misalnya kita punya anak ini melakukan kesalahan. Kemudian anak ini nyesel, takut dimarahin ayahnya. Tiba-tiba dia besok nyapu, bersih-bersih, nyuci piring, bantu ibunya, bantu ayahnya, sapu-sapu. Kira-kira kita ngampunin nggak, Pak? Ya Allah, kemarin kita mau marah ke anak. Tiba-tiba anaknya rajin bantu kita.
Jadi amalan kita ini untuk membuka rahmatnya Allah, untuk membuka ampunannya Allah, agar Allah mengampuni kita, agar Allah menyayangi kita. Kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, agar Allah kasihan kepada kita. Wallahi la yadkhulul jannata ahadan bi'amalihi. Sesungguhnya tidak ada yang bisa masuk surga karena kalau mengandalkan amalnya saja. Walakin birahmatillah. Rasul bersabda, tapi semua itu karena kasih sayang Allah. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasul? Apakah engkau tidak menyebabkan amalmu juga masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, Pak, wala ana. Bahkan ana pun tidak. Namun bagaimana Rasulullah SAW qiyamul lailnya di riwayat Ummul Mukminin kakinya bengkak? Karena Rasul mengharapkan kasih sayang Allah. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diturunkan di Ramadan. Allah itu ada orang-orang yang dimerdekakan itu di Ramadan, Pak. Masa kita santai-santai? Seseorang saja, kalau Pak Mursyid misalnya mencantumkan pekan depan yang kerja gajinya double, bapak-bapak semangat, betul tidak? Misalnya. Betul. Atau yang sholat berjamaah misalnya. Ke masjid dapat hadiah. Satu orang 1 juta, wallahi semuanya hadir. Betul. Ini Allah sudah membuka barang siapa qama, shama, imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Allah ampuni semua dosanya. Wa inna lillahi wa taqau minan nar. Demi Allah, Rasul bersabda, Allah memerdekakan orang-orang dari api neraka itu di bulan Ramadan. Coba. Karena yang kita butuhkan adalah ampunan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita puasa, dengan kita qiyamul lail, dengan kita baca Al-Quran, dengan kita itikaf di 10 terakhir Ramadan, dengan kita bersungguh-sungguh mengisi Ramadan, agar Allah kasihan ke kita, agar Allah mengampuni kita, agar Allah merahmati kita. Jangan sampai kita mendapatkan ancaman Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man hurima khairuha faqad hurima al khairu kullahu. Barang siapa yang Allah halangi orang tersebut dari beramal soleh di bulan Ramadan, hurima al khairu kullahu, maka Allah halangi orang tersebut beramal soleh setelah Ramadan. Kalau Ramadan kita nggak hatam Al-Quran walau sekali, kapan kita bisa hatam Quran, Pak? Kalau Ramadan kita nggak sedekah, kapan lagi kita bisa sedekah? Kalau Ramadan kok kita nggak qiyamul lail, mohon maaf ini kalau buka banyak, kalau tarawih sepi, mohon maaf nih, mohon maaf. Kapan lagi kita qiyamul lail, Pak? Kalau bukan Ramadan. Kalau Ramadan Allah nggak mengampuni kita, kapan lagi jemaah Allah mengampuni kita? Seorang tabi'in, Qatadah. Jadi ada Abu Qatadah. Abu Qatadah ini sahabat. Kalau Qatadah ini tabi'in, murid para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau berkata, "Man lam yughfar fi Ramadan, fala yughfar fi ghairihi." Seseorang kok bulan Ramadan gak diampuni oleh Allah, falam yughfar, mana mungkin Allah mengampuni fi ghairihi, di selain Ramadan. Kalau kita nggak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau kita tidak mendapatkan masukan jaminan dimerdekakan dari api nerakanya Allah, kapan lagi, Pak? Ramadan kesempatan terakhir. Dan Allah Ta'ala mengulangi 2 ayat. Ayat 84, ayat 85. Ayyamam ma'dudat. Ingat, Ramadan itu hanya beberapa hari. Beberapa hari saja. Dan tahun ini 29, bisa jadi 30. Hanya beberapa hari. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata,
Ishtaghil nafsaka bil haqq wa illa syaghalatska bil batil. Ishtaghil nafsaka bil haqq. Sibukkan diri antum dengan hal-hal yang benar di Ramadan itu. Wa illa, kalau tidak, saghalatka bil batil, pasti kalian disibukkan dengan maksiat-maksiat. Kalau enggak yang hak, YouTube, kalau enggak kajian ya dangdutan. Kan gitu, Pak. Kalau enggak ke masjid, sholat tarawih, ya nongkrong di jalan. Kalau enggak dengarkan ta'lim, ya sia-sia. Kalau enggak sholat berjamaah, ketiduran. Waktu kita sangat berharga. Tidak ada yang lebih berharga daripada Ramadan. Dan sekali lagi Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amalan itu tergantung di akhir-akhir. Dan yang paling utama di Ramadan pun di akhir, 10 terakhir. Jadi jangan sampai kita di awal semangat, masjid penuh, kita semangat, tapi di akhir kita malas. Bukan, Pak. Kalau bapak-bapak ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, itu di awal Ramadan nggak rame, nggak serame. Namun kalau 10 terakhir Ramadan, wallahi seperti haji. Kalau di negeri kita kebalik. Tanggal 1 Ramadan seperti Jumatan. Tanggal 20 sampai selesai Ramadan, macet-macetan. Sahih. Bawa koper tapi pulang kampung. Mohon maaf. Tafadhol pulang kampung, tapi di kampung itikaf. Yang repot, mohon maaf nih, di kampung nggak ada yang itikaf. Antum sendirian di masjid, ngapain ente di masjid, nggak ngecat rumah? Kan repot ditanya. Iya. Adi, ini jangan sampai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal tilawatina, Allahumma taqabbal a'malina fi hadhihi asy-syahril mubarak ya rabbal alamin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tiq riqaba azwajina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma a'tiq riqabal mu'minina wal mu'minati minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqima lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Rabbi ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Masih ada 10 menit, jemaah. Boleh tanya jawab, tafadhol. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, dianggap semuanya sudah paham insyaallah taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.